Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu kenyataan hidup yang sering baru disadari ketika seseorang memasuki usia tua. Ketenangan hidup bukan hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga oleh apa yang kita pilih untuk tidak lagi lakukan. Banyak orang mengira bahwa kebahagiaan di usia senja datang dari menambah sesuatu dalam hidup, padahal seringkali justru datang dari mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Seiring bertambahnya usia, kehidupan seharusnya menjadi lebih sederhana, lebih ringan, dan lebih damai. Namun kenyataannya, tidak sedikit orang yang justru merasa semakin terbebani. Pikiran semakin penuh, hati semakin gelisah, dan kehidupan terasa tidak seimbang. Hal ini sering terjadi bukan karena hidup menjadi lebih sulit, tetapi karena ada kebiasaan, pola pikir, dan sikap yang terus dipertahankan meskipun sebenarnya sudah tidak lagi sesuai dengan fase kehidupan yang sedang dijalani. Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau dari daerah lain bahkan dari luar negeri, silakan tuliskan di kolom komentar dari mana Anda menyimak hari ini. Karena dari manapun kita berasal, kita semua pada akhirnya akan menghadapi fase kehidupan yang sama. Usia tua yang membutuhkan kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Secara psikologis, semakin bertambah usia, semakin penting bagi seseorang untuk menyederhanakan pikiran dan kehidupan. Jika seseorang terus membawa kebiasaan lama yang tidak sehat, maka beban hidup akan terasa semakin berat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia tua bukanlah waktu untuk terus menumpuk beban baru, tetapi waktu untuk mulai melepaskan hal-hal yang tidak lagi membawa manfaat. Melepaskan bukan berarti menyerah, tetapi bentuk kebijaksanaan untuk memilih mana yang benar-benar penting dalam hidup. Dalam pembahasan ini kita akan melihat 11 hal yang sebaiknya tidak lagi dilakukan saat memasuki usia tua, agar hidup bisa menjadi lebih tenang dan bahagia. Hal-hal ini mungkin terlihat sederhana, tetapi jika terus dilakukan, bisa menjadi sumber kegelisahan yang tidak disadari. Mari kita renungkan bersama dengan hati yang terbuka. Karena seringkali, hidup yang damai di usia tua bukan tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang berani meninggalkan hal-hal yang tidak lagi perlu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal pertama yang tidak perlu lagi dilakukan saat memasuki usia tua adalah terlalu sering memikirkan penilaian orang lain terhadap diri kita. Dalam perjalanan hidup, banyak orang terbiasa hidup dengan mempertimbangkan apa kata orang. Kita berusaha terlihat baik di mata orang lain, berusaha memenuhi harapan orang, dan kadang mengorbankan kenyamanan diri sendiri demi menjaga penilaian orang lain. Kebiasaan ini sering terbawa hingga usia tua tanpa disadari. Padahal di usia senja hidup seharusnya menjadi lebih sederhana. Kita tidak lagi perlu terus membuktikan diri kepada siapapun. Apa yang telah kita jalani dalam hidup sudah menjadi bukti perjalanan yang tidak bisa diulang. Secara psikologis, terlalu memikirkan penilaian orang lain dapat membuat seseorang terus merasa tidak cukup. Hati menjadi mudah gelisah, karena selalu ada kekhawatiran tentang bagaimana orang lain melihat diri kita. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ada orang yang di usia tuanya masih merasa harus terlihat sempurna di depan orang lain. Mereka takut dianggap kurang, takut dinilai tidak berhasil, atau takut tidak dihormati. Padahal kenyataannya orang lain tidak selalu memikirkan kita sebanyak yang kita bayangkan. Dan bahkan jika ada yang menilai, penilaian itu tidak akan menentukan nilai hidup kita yang sebenarnya. Ketika seseorang mampu melepaskan kebutuhan untuk selalu dinilai baik oleh orang lain, ia mulai merasakan kebebasan yang luar biasa. Hidup menjadi lebih ringan karena tidak lagi dibebani oleh pandangan orang lain. Bapak dan Ibu, salah satu bentuk kebijaksanaan di usia tua adalah hidup dengan kejujuran terhadap diri sendiri, bukan untuk memenuhi harapan orang lain. Karena pada akhirnya, ketenangan hidup bukan datang dari bagaimana orang lain melihat kita, tetapi dari bagaimana kita menerima dan menghargai diri kita sendiri dengan penuh keikhlasan. Di segmen berikutnya, kita akan melihat hal kedua yang juga tidak perlu lagi dilakukan agar hidup di usia tua terasa lebih tenang dan bahagia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal kedua yang tidak perlu lagi dilakukan saat memasuki usia tua adalah terus-menerus mengingat dan menyesali masa lalu. Setiap manusia pasti memiliki cerita hidup yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada keputusan yang mungkin ingin diulang, ada kesempatan yang terlewat, dan ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki lagi. Di masa muda, mungkin kita terlalu sibuk untuk benar-benar merenungkan masa lalu. Namun ketika usia bertambah, kenangan-kenangan itu sering muncul kembali dengan lebih jelas. Sayangnya, tidak semua kenangan membawa ketenangan. Ada yang justru menghadirkan penyesalan yang berulang. Secara psikologis, terlalu sering memikirkan masa lalu dapat membuat seseorang terjebak dalam perasaan yang tidak produktif.
Pikiran terus kembali pada hal-hal yang sudah terjadi padahal waktu tidak pernah bisa diputar kembali. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ada orang yang di usia tuanya masih terus memikirkan kesalahan yang pernah dilakukan. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas hal-hal yang sudah tidak bisa diubah. Ada pula yang terus membandingkan hidupnya dengan masa lalu yang terasa lebih baik. Padahal, hidup tidak berjalan ke belakang. Masa lalu adalah bagian dari perjalanan, bukan tempat untuk tinggal. Jika seseorang terus terikat pada masa lalu, ia akan kesulitan menikmati kehidupan yang sedang dijalani saat ini. Bapak dan Ibu, salah satu bentuk kebijaksanaan terbesar di usia tua adalah belajar berdamai dengan masa lalu. Menerima bahwa setiap kejadian adalah bagian dari perjalanan hidup yang membentuk diri kita hari ini. Berdamai bukan berarti melupakan, tetapi memahami bahwa apa yang telah terjadi tidak perlu terus membebani pikiran. Kita bisa mengambil pelajaran, tetapi tidak perlu membawa penyesalan itu ke dalam setiap hari yang kita jalani. Ketika seseorang mampu melepaskan beban masa lalu, hatinya menjadi lebih ringan. Ia bisa menjalani hari-hari dengan lebih tenang tanpa dibayangi oleh pikiran yang terus berulang. Karena pada akhirnya, ketenangan hidup di usia tua tidak datang dari masa lalu yang sempurna, tetapi dari kemampuan untuk menerima masa lalu dengan hati yang lapang dan penuh keikhlasan. Di segmen berikutnya, kita akan melihat hal ketiga yang juga tidak perlu lagi dilakukan agar hidup di usia tua terasa lebih damai dan penuh kebahagiaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal ketiga yang tidak perlu lagi dilakukan saat memasuki usia tua adalah terlalu banyak mengkhawatirkan masa depan yang belum tentu terjadi. Dalam kehidupan, rasa khawatir adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Kita ingin semuanya berjalan dengan baik, kita ingin hidup tetap aman, dan kita ingin masa depan tidak membawa kesulitan. Namun ketika rasa khawatir ini terus-menerus memenuhi pikiran, ia justru menjadi beban yang sangat berat. Pikiran tidak pernah benar-benar tenang, karena selalu ada sesuatu yang ditakutkan. Di usia muda, mungkin kita terbiasa memikirkan masa depan dengan penuh ambisi. Kita merencanakan banyak hal, memikirkan berbagai kemungkinan, dan berusaha mempersiapkan kehidupan sebaik mungkin. Itu adalah hal yang wajar. Namun ketika memasuki usia tua, ada banyak hal yang sebenarnya sudah berada di luar kendali kita. Terlalu banyak memikirkan masa depan yang belum terjadi seringkali hanya membuat hati menjadi gelisah tanpa memberi manfaat yang nyata. Secara psikologis, kekhawatiran yang berlebihan dapat menguras energi mental seseorang. Ia membuat pikiran tidak pernah benar-benar istirahat dan membuat seseorang sulit menikmati apa yang sedang dimiliki saat ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ada orang yang di usia tuanya masih terus memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Ia khawatir tentang kesehatan, khawatir tentang keuangan, khawatir tentang keluarga, bahkan khawatir tentang hal-hal yang sebenarnya belum tentu akan terjadi. Padahal seringkali banyak dari kekhawatiran itu tidak pernah benar-benar terjadi seperti yang dibayangkan. Namun energi yang dihabiskan untuk memikirkannya sudah terlanjur menguras ketenangan hati. Bapak dan Ibu, bukan berarti kita tidak boleh memikirkan masa depan sama sekali. Kita tetap perlu memiliki perencanaan dan kesiapan. Namun setelah melakukan yang terbaik, ada saatnya kita belajar untuk melepaskan kekhawatiran yang tidak perlu. Orang yang mampu membatasi kekhawatirannya biasanya memiliki hati yang lebih tenang. Ia fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini, bukan terus terjebak dalam bayangan masa depan yang belum pasti. Karena pada akhirnya, ketenangan hidup di usia tua tidak datang dari masa depan yang sepenuhnya aman, tetapi dari kemampuan untuk menjalani hari ini tanpa dibebani oleh rasa takut yang berlebihan. Di segmen berikutnya, kita akan melihat hal keempat yang juga tidak perlu lagi dilakukan agar hidup di usia tua terasa lebih ringan dan penuh ketenangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal keempat yang tidak perlu lagi dilakukan saat memasuki usia tua adalah terlalu sering membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kebiasaan ini seringkali tanpa disadari sudah terbentuk sejak lama dan terus terbawa hingga usia senja. Di masa muda, membandingkan diri dengan orang lain mungkin terasa wajar. Kita melihat pencapaian orang lain, kehidupan mereka, dan tanpa sadar kita mengukur diri kita berdasarkan apa yang mereka miliki. Namun kebiasaan ini jika terus dibawa hingga usia tua, justru menjadi sumber kegelisahan yang tidak perlu. Secara psikologis, perbandingan sosial sering membuat seseorang merasa kurang. Selalu ada orang yang terlihat lebih berhasil, lebih bahagia, atau lebih beruntung. Jika kita terus melihat ke arah itu, maka hati akan sulit merasa cukup. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda.
Apa yang terlihat di luar tidak selalu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Ada orang yang terlihat bahagia, tetapi menyimpan banyak kesulitan. Ada pula yang hidup sederhana, tetapi memiliki ketenangan yang luar biasa. Ketika seseorang terus membandingkan dirinya dengan orang lain, ia kehilangan kemampuan untuk melihat nilai dari kehidupannya sendiri. Ia tidak lagi fokus pada apa yang dimilikinya, tetapi justru pada apa yang tidak dimilikinya. Padahal di usia tua, hal yang paling penting bukanlah seberapa banyak yang kita miliki dibandingkan orang lain, tetapi seberapa damai hati kita dalam menerima kehidupan yang telah kita jalani. Bapak dan Ibu, salah satu bentuk kebijaksanaan di usia senja adalah menerima bahwa setiap kehidupan memiliki jalannya masing-masing. Kita tidak perlu berjalan di jalur yang sama dengan orang lain untuk bisa merasa bahagia. Orang yang mampu berhenti membandingkan dirinya biasanya memiliki hati yang lebih tenang. Ia bisa melihat hidupnya dengan rasa syukur, bukan dengan perasaan kurang. Ketika seseorang mulai fokus pada apa yang dimilikinya, ia akan menyadari bahwa ada banyak hal yang sebenarnya patut disyukuri. Karena pada akhirnya, kebahagiaan di usia tua tidak datang dari perbandingan, tetapi dari kemampuan untuk menerima dan mensyukuri kehidupan kita sendiri dengan penuh keikhlasan. Di segmen berikutnya, kita akan melihat hal kelima yang juga tidak perlu lagi dilakukan agar hidup di usia tua terasa lebih damai dan tidak terbebani. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal kelima yang tidak perlu lagi dilakukan saat memasuki usia tua adalah terus mempertahankan keinginan untuk mengontrol segala sesuatu dalam hidup, termasuk kehidupan orang lain. Dalam perjalanan hidup yang panjang, banyak orang terbiasa memegang kendali atas berbagai hal. Kita mengatur keluarga, mengarahkan anak-anak, mengambil keputusan penting, dan berusaha memastikan semuanya berjalan sesuai dengan harapan. Peran ini begitu lama kita jalani sehingga tanpa disadari menjadi bagian dari diri kita. Namun ketika usia bertambah, banyak hal dalam hidup mulai berubah. Anak-anak tumbuh dewasa, memiliki kehidupan sendiri, memiliki cara berpikir yang berbeda, dan mulai menentukan arah hidupnya masing-masing. Disinilah sering muncul ketegangan yang tidak disadari. Ada orang tua yang masih ingin mengatur, masih ingin menentukan, dan masih merasa bahwa apa yang ia anggap benar harus diikuti oleh orang lain. Secara psikologis, setiap manusia dewasa memiliki kebutuhan untuk merasa dipercaya dan memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Ketika seseorang merasa terlalu dikontrol, ia bisa merasa tidak nyaman, bahkan jika kontrol tersebut datang dari orang tua yang penuh kasih sayang. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, keinginan untuk mengontrol seringkali lahir dari niat baik. Kita ingin anak-anak hidup dengan benar, kita ingin keluarga terhindar dari kesalahan, dan kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai dengan pengalaman yang kita miliki. Namun jika keinginan ini tidak disertai dengan kebijaksanaan, ia justru bisa menciptakan jarak dalam hubungan. Anak-anak bisa merasa tidak dipercaya, tidak didengar, dan akhirnya memilih untuk menjaga jarak. Padahal sebenarnya, dalam banyak kasus, anak-anak tetap menghargai orang tuanya. Mereka tetap membutuhkan nasihat dan pengalaman yang dimiliki orang tua. Tetapi mereka juga ingin diberi ruang untuk menjalani kehidupan mereka sendiri. Bapak dan Ibu, salah satu bentuk kebijaksanaan terbesar di usia tua adalah belajar melepaskan kendali dan mulai mempercayai proses kehidupan orang lain. Melepaskan bukan berarti tidak peduli. Melepaskan adalah bentuk kepercayaan bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri yang harus ia jalani dan pelajari. Ketika seseorang mampu mengurangi keinginan untuk mengontrol, hubungan dalam keluarga biasanya menjadi lebih hangat. Komunikasi menjadi lebih terbuka dan rasa saling menghargai tumbuh dengan lebih alami. Karena pada akhirnya, penghargaan dalam keluarga tidak lahir dari kendali, tetapi dari kepercayaan, pengertian, dan kebijaksanaan dalam memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi dirinya sendiri. Di segmen berikutnya, kita akan melihat hal keenam yang juga tidak perlu lagi dilakukan agar hidup di usia tua terasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih bahagia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal keenam yang tidak perlu lagi dilakukan saat memasuki usia tua adalah terlalu keras terhadap diri sendiri dan sulit memaafkan diri atas kesalahan di masa lalu. Banyak orang menjalani hidup dengan standar yang sangat tinggi terhadap dirinya sendiri. Ketika melakukan kesalahan, mereka terus mengingatnya. Ketika gagal, mereka terus menyalahkan diri sendiri. Sikap ini mungkin terbentuk sejak lama sebagai bentuk tanggung jawab atau keinginan untuk menjadi lebih baik. Namun jika sikap ini terus dibawa hingga usia tua, ia bisa menjadi beban yang sangat berat. Hati tidak pernah benar-benar merasa damai karena selalu ada rasa bersalah yang belum dilepaskan. Secara psikologis, manusia membutuhkan penerimaan terhadap dirinya sendiri.
Tanpa itu, seseorang akan terus merasa kurang dan tidak pernah benar-benar puas dengan dirinya sendiri. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ada orang yang di usia tuanya masih terus mengingat kesalahan yang pernah dilakukan puluhan tahun yang lalu. Ia merasa seolah-olah kesalahan itu masih menentukan siapa dirinya hari ini. Padahal kenyataannya, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kehidupan yang berjalan tanpa kekeliruan. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar dalam hidup. Namun jika seseorang tidak pernah memberi ruang untuk memaafkan dirinya sendiri, ia akan terus membawa beban itu ke dalam setiap hari yang dijalaninya. Bapak dan Ibu, salah satu bentuk kebijaksanaan yang sangat penting di usia tua adalah belajar menerima diri sendiri dengan segala kekurangan yang ada. Memaafkan diri bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi memahami bahwa kita adalah manusia yang sedang belajar menjalani kehidupan. Ketika seseorang mampu memaafkan dirinya sendiri, hatinya menjadi lebih ringan. Ia tidak lagi terjebak dalam penyesalan yang terus berulang. Karena pada akhirnya, ketenangan hidup di usia tua tidak hanya datang dari hubungan dengan orang lain, tetapi juga dari hubungan yang damai dengan diri sendiri. Di segmen berikutnya kita akan melihat hal ketujuh yang juga tidak perlu lagi dilakukan agar hidup di usia tua terasa lebih damai dan penuh kebahagiaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal ketujuh yang tidak perlu lagi dilakukan saat memasuki usia tua adalah terlalu sering menyimpan rasa marah dan sulit memaafkan orang lain. Dalam perjalanan hidup yang panjang, setiap orang pasti pernah mengalami luka, kekecewaan, dan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain. Ada kata-kata yang pernah menyakitkan, ada sikap yang pernah mengecewakan, bahkan ada perlakuan yang terasa tidak adil. Semua itu menjadi bagian dari pengalaman hidup yang tidak mudah dilupakan. Namun jika rasa marah dan kekecewaan itu terus disimpan dalam hati, ia tidak hanya tinggal sebagai kenangan, tetapi berubah menjadi beban emosional yang terus dibawa setiap hari. Secara psikologis, menyimpan amarah dalam waktu yang lama dapat menguras energi batin seseorang. Pikiran menjadi mudah gelisah, hati sulit merasa tenang, dan kehidupan terasa lebih berat dari seharusnya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ada orang yang di usia tuanya masih membawa luka lama yang tidak pernah diselesaikan. Ia terus mengingat apa yang pernah terjadi dan tanpa sadar membiarkan perasaan itu memengaruhi kehidupannya hingga hari ini. Padahal orang yang pernah menyakiti kita mungkin sudah melanjutkan hidupnya, tetapi kita masih membawa beban itu di dalam hati. Tanpa disadari, kita justru menyakiti diri sendiri dengan terus menyimpan perasaan tersebut. Bapak dan Ibu, memaafkan orang lain bukanlah hal yang mudah, terlebih jika luka yang dirasakan cukup dalam. Namun memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan apa yang telah terjadi. Memaafkan adalah keputusan untuk tidak lagi membiarkan masa lalu menguasai hati kita hari ini. Ini adalah cara untuk membebaskan diri dari beban yang sebenarnya tidak perlu terus dibawa. Orang yang mampu memaafkan biasanya memiliki hati yang lebih ringan. Ia tidak lagi terikat pada kejadian yang telah berlalu, dan ia memiliki ruang untuk merasakan ketenangan yang lebih dalam. Ketika seseorang mampu melepaskan amarah, hidup menjadi lebih damai. Hubungan dengan orang lain menjadi lebih baik, dan hubungan dengan diri sendiri juga menjadi lebih sehat. Karena pada akhirnya, kebahagiaan di usia tua seringkali bukan tentang apa yang kita dapatkan, tetapi tentang apa yang berhasil kita lepaskan dari dalam hati kita. Di segmen berikutnya, kita akan melihat hal ke-8 yang juga tidak perlu lagi dilakukan agar hidup di usia tua terasa lebih ringan, tenang, dan penuh kebijaksanaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal ke-8 yang tidak perlu lagi dilakukan saat memasuki usia tua adalah terlalu sibuk mengurus hal-hal yang sebenarnya bukan lagi tanggung jawab kita. Dalam perjalanan hidup, kita terbiasa menjadi sosok yang bertanggung jawab terhadap banyak hal, keluarga, pekerjaan, dan berbagai urusan lainnya. Kita terbiasa memikirkan banyak hal sekaligus, menyelesaikan berbagai persoalan, dan merasa harus terlibat dalam hampir semua urusan. Kebiasaan ini sering terbawa hingga usia tua tanpa disadari. Namun ketika memasuki usia senja, ada perubahan peran yang perlu dipahami dengan bijaksana. Tidak semua hal harus kita urus seperti dulu. Tidak semua masalah harus kita selesaikan sendiri. Secara psikologis, terlalu banyak memikul tanggung jawab yang tidak perlu dapat membuat seseorang merasa lelah secara mental. Pikiran menjadi penuh, hati menjadi tegang, dan kehidupan terasa lebih berat dari yang seharusnya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ada orang tua yang masih terus memikirkan urusan anak-anaknya secara berlebihan. Ia merasa harus ikut campur dalam setiap keputusan, merasa harus mengatur segala sesuatu,
bahkan ketika anak-anaknya sudah mampu menjalani kehidupan mereka sendiri. Ada pula yang masih terlalu sibuk memikirkan hal-hal di luar dirinya, urusan orang lain, masalah yang tidak bisa ia kendalikan, atau hal-hal yang sebenarnya tidak lagi membutuhkan keterlibatannya. Padahal di usia tua, salah satu hal yang paling penting adalah memberi ruang bagi diri sendiri untuk hidup lebih tenang dan tidak terbebani oleh hal-hal yang tidak perlu. Bapak dan Ibu, bukan berarti kita menjadi tidak peduli. Kita tetap bisa memberi perhatian, tetap bisa membantu ketika diperlukan. Namun ada perbedaan antara peduli dan terlalu mencampuri. Orang yang bijaksana tahu kapan harus terlibat dan kapan harus memberi ruang. Ia tidak lagi merasa harus mengontrol semua hal dalam hidup orang lain. Ketika seseorang mampu melepaskan tanggung jawab yang bukan lagi miliknya, hidup menjadi jauh lebih ringan. Pikiran menjadi lebih tenang, dan energi bisa digunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Karena pada akhirnya, ketenangan hidup di usia tua seringkali datang dari kemampuan untuk memilih dengan bijak apa yang perlu kita pegang, dan apa yang sebaiknya kita lepaskan. Di segmen berikutnya, kita akan melihat hal ke-9 yang juga tidak perlu lagi dilakukan agar hidup di usia tua terasa lebih damai dan penuh kebahagiaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal ke-9 yang tidak perlu lagi dilakukan saat memasuki usia tua adalah terlalu terpaku pada kesibukan tanpa makna hanya untuk merasa masih berguna. Dalam perjalanan hidup, banyak orang terbiasa mengukur nilai dirinya dari seberapa sibuk ia menjalani hari-harinya. Selama bertahun-tahun kita bekerja, mengurus keluarga, menjalankan berbagai tanggung jawab, dan merasa bahwa hidup harus selalu diisi dengan aktivitas. Kesibukan menjadi bagian dari identitas, bahkan menjadi ukuran bahwa seseorang masih berharga. Namun ketika memasuki usia tua, pola ini seringkali tetap dipertahankan tanpa disadari. Ada orang yang merasa tidak nyaman jika tidak sibuk. Ia terus mencari kegiatan, bukan karena benar-benar dibutuhkan, tetapi karena takut merasa tidak berguna. Secara psikologis, kebutuhan untuk merasa berarti adalah hal yang sangat manusiawi. Namun jika nilai diri hanya diukur dari kesibukan, seseorang bisa kehilangan kemampuan untuk menikmati ketenangan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tidak semua kesibukan membawa makna. Ada kesibukan yang hanya mengisi waktu tanpa memberi ketenangan. Ada aktivitas yang dilakukan hanya agar tidak merasa kosong, tetapi justru membuat hati semakin lelah. Padahal di usia tua, hidup seharusnya mulai diarahkan pada hal-hal yang lebih bermakna, bukan sekadar banyaknya aktivitas. Waktu menjadi lebih berharga, dan energi tidak lagi sama seperti sebelumnya. Bapak dan Ibu, bukan berarti kita harus berhenti beraktivitas. Aktivitas tetap penting agar tubuh dan pikiran tetap sehat. Namun yang perlu dijaga adalah makna dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Orang yang bijaksana di usia tua tidak lagi mengejar kesibukan, tetapi memilih aktivitas yang memberi ketenangan dan kebahagiaan batin. Ia lebih menikmati waktu bersama keluarga, lebih menghargai momen sederhana, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ketika seseorang tidak lagi memaksakan diri untuk selalu sibuk, ia mulai merasakan keindahan dari hidup yang lebih tenang. Tidak ada lagi tekanan untuk terus bergerak tanpa arah, karena pada akhirnya, kehidupan yang bermakna di usia tua bukan ditentukan oleh seberapa sibuk kita, tetapi oleh seberapa dalam kita mampu menikmati setiap momen dengan hati yang tenang. Di segmen berikutnya, kita akan melihat hal ke-10 dan ke-11 sekaligus rangkuman yang akan membantu kita memahami keseluruhan pembahasan ini dengan lebih utuh.